Seringkali kita ini pura-pura manis dan baik sama Tuhan. Berapa banyak saudara kalau doanya sudah hafalan. Dan Asaf bilang begitu kan, Tuhan kau adalah Tuhan yang baik di awal. Tapi puji Tuhan dia gak berhenti di situ, dia gak pura-pura, dia gak munafik dalam doanya. Dia apa? Jujur, dia mulai mengeluh. Siapa bilang gak boleh mengeluh? Kalau mengeluhnya sama Tuhan gak apa-apa. Saudara mengakui yang terburuk, arti berani jujur akan kondisi hati kita. Saudara, saat kita jujur, kita itu seperti dihadapkan dengan sebuah cermin. Bayangkan saudara, sebuah cermin retak. Wajah kita sendiri bisa tampak cacat gara-gara cermin itu retak. Seluruh ruangan pun bisa terdistorsi. Jadi masalahnya bukan pada wajahmu, bukan pada ruangannya, bukan pada orang lain, tetapi cermin yang retak itu masalahnya. Ini adalah gambaran hati kita. Asaf berpikir bahwa masalahnya adalah orang fasik itu makmur. Hidupnya kok lebih enak daripada dirinya dan dia menderita. Saya nggak mengecilkan ketidakadilan yang ada di dunia ini. Tapi ketika jujur, dia sadar bahwa ternyata hatinya lah yang bermasalah. Hatinya lah yang iri. Hatinya lah yang retak. Jadi mengakui yang terburuk berarti mengakui masalah terbesar sebenarnya bukan di dunia. Karena dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Tapi diri kita sendiri. Nah pertanyaannya kan begini saudara. Maukah kita jujur? Maukah kita jujur? Karena tanpa kejujuran kita jadi munafik. Tapi dengan kejujuran iman jadi hidup. Saudara, lebih baik kita datang dengan hati yang jujur meskipun pahit daripada kita datang dengan doa manis tapi palsu. Yang setuju katakan amin. Kita datang ke gereja dengan hati yang pahit, kecewa sama Tuhan, tetapi pura-pura baik-baik saja. Padahal pemulihan hanya dapat terjadi kalau saudara mulai dengan kejujuran. Selama ini, dia sadar, Asaf ini sadar pada waktu dia menulis ini semua, ternyata motivasinya melayani Tuhan, sering bukan karena Tuhan, tetapi untuk mendapatkan imbalan, saudara. Makanya dia bilang apa? Aku cemburu, dan dia ngomong, sia-sia percuma. Ngapain Tuhan-Tuhanan? Udahlah gak usah Tuhan-Tuhanan. Self-center. Motivasi kita seringkali self-center. Kita pikir kita sering mengasihi Tuhan, tetapi sebenarnya kita menggunakan Tuhan. Kita sebenarnya sedang memanfaatkan Tuhan. Saudara tahu beberapa dari saudara sedang berjuang keras akhir-akhir ini. Ekonomi tidak baik, Anda yang kerja keras gajinya tidak adil, Anda yang jujur tapi malah dikorbankan di kantor. Dalam doa saya, dan saya baru sadar bahwa saya sedang dipojokkan untuk jujur. Tuhan menunjukkan isi hati saya bahwa saya sebenarnya sedang minta Tuhan jadi jongos saya. Dan di situ saya tersadar, salah terbesar saya bukan ketidakadilan di luar sana, tapi motivasi hati saya yang rusak. Dan saya mau Tuhan di pelayan saya, dan saya memakai Tuhan. Dan saya bertobat, dan itu mengubah hati saya. Nah, doa itu powerful, saudara. Karena doa mengubah kita, hanya berbicara tentang Tuhan. Tetapi waktu saudara berdoa, doa itu membuat kita berbicara kepada Tuhan.